Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan fungsi implisit menggunakan mapel. Jadi, fungsi implisit untuk bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx. Namun, beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Contohnya, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 atau x pangkat 3 ditambah 2y kuadrat sama dengan 4xy. Dalam beberapa kasus, dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi implisit berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16, maka dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam bentuk x, yaitu y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat atau y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran. Nah, kenapa grafiknya berbentuk lingkaran? Karena setengah lingkaran atas itu berasal dari grafik y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat, dan setengah yang bawah itu berasal dari y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja hal ini akan membutuhkan banyak waktu. Nah, untuk memudahkan hal itu, maka Maple ini menyediakan fungsi khusus untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit. Untuk sintaksnya adalah with dalam kurung plot titik 2, kemudian implicit plot buka kurung fungsinya, x sama dengan a titik titik b, y sama dengan m titik titik n. Kemudian diakhiri dengan tanda tutup kurung. Nah, perintah implicit plot juga menggunakan paket plot nih ya. Nilai a, b, m, n adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai x dan y untuk fungsi yang akan digambar. Misalnya, gambarlah grafik fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 pada x interval negatif 10,10 dan y pada interval negatif 10,10. Langsung saja ke penyelesaiannya, kita ketikkan sintaksnya dulu. With plot titik 2, di bawahnya implicit plot, kemudian buka kurung fungsinya tadi, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16, kemudian x sama dengan tadi intervalnya yaitu negatif 10,10. Jadi kita tuliskan negatif 10 ini sebagai a, kemudian b nya juga 10, kemudian y nya sama dengan sama, kemudian di enter, maka akan tampak tampilan gambar grafik fungsinya seperti ini, berbentuk lingkaran. Nah, pada gambar yang telah muncul tampak pada nilai x dan y itu antara interval negatif 4 sama 4. Nah, padahal dalam perintah itu kan dituliskan intervalnya negatif 10,10. Nah, hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai x dan y pada interval negatif 4,4. Kemudian, contoh soal yang kedua, gambarlah grafik fungsi 2 dikali x kuadrat ditambah y kuadrat pangkat 2 sama dengan 25 dikali x kuadrat dikurangi y kuadrat untuk x dan y pada interval negatif 4,4. Untuk penyelesaiannya kita ketikkan sintaksnya terlebih dahulu. Kemudian buka kurung fungsinya 2 dikali x kuadrat ditambah y kuadrat, kemudian dipangkatkan 2 sama dengan 25 dikali x kuadrat dikurang dengan y kuadrat.
Kemudian pada X tadi sama dengan intervalnya negatif 4, titik 4, Y juga sama pada interval negatif 4,4. Kemudian diakhiri dengan tanda tutup kurung. Kemudian kalau sudah, kita enter. Akan nampak gambar grafik fungsinya seperti ini. Kemudian tampak pada gambar bahwa untuk titik 0,0 ini ya tidak dilewati oleh grafik, padahal seharusnya titik tersebut kan dilewati, karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada Maple adalah 50 buah. Sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Nah, untuk mengubah jumlah titik plot, kita gunakan option nums point. Jadi kita tambahkan di sebelah sini, kita ketikkan num points, misalnya 1000. Num points-nya 10. Setelah itu kita enter, maka akan tampilan grafiknya seperti ini. 00 di sini akan terlewati. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Selanjutnya, contoh penentuan apakah suatu fungsi itu termasuk fungsi genap atau bukan dengan Maple. Langsung ke contoh soal. Yang pertama, diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan menggunakan Maple. Tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Penyelesaiannya, kita definisikan fungsinya terlebih dahulu dengan ketikan f.2 sama dengan variabelnya x, kemudian panah fungsinya yaitu x kuadrat, kemudian ketikan f dalam kurung min x. Nah, dari perintah ini akan tampak bahwa bentuk fx akan sama dengan f negatif x ya, yaitu x kuadrat. Kemudian akan dilihat dari sudut pandang geometri, yaitu dengan membuat grafik fungsi fx menggunakan Maple. Kita ketikkan perintah plot dalam kurung fx. Kemudian kita enter. Maka tampilan grafiknya akan seperti ini, yaitu grafik y sama dengan x kuadrat simetris terhadap maka tampak bahwa grafik y sama dengan x kuadrat simetris terhadap sumbu y, atau grafik fungsi y sama dengan x kuadrat. Selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan negatif fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Seperti hanya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil ini juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 itu diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Untuk contoh soalnya, misalnya diberikan fungsi fx itu sama dengan x pangkat 3, dengan menggunakan Maple tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Maka penyelesaiannya, kita definisikan fungsinya terlebih dahulu, seperti pada fungsi genap ya. Jadi f.2 sama dengan variabelnya x, panah x pangkat 3, kemudian negatif f x, enter, kemudian f
negatif X. Hasil dari perintah yang telah diberikan akan tampak bahwa F negatif X sama dengan negatif Fx, yaitu negatif X pangkat 3. Dengan demikian, Fx sama dengan X pangkat 3 termasuk fungsi ganjil. Sedangkan untuk menggambar grafik fungsinya dengan ketikan perintah sama seperti pada ini ya, fungsi genap. Kita ketikkan plot Fx. Kemudian diakhiri dengan tanda tutup kurung. Tampak bahwa grafik fungsi simetris pada titik 0,0, dengan kata lain grafik fungsi f untuk x kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Itu tadi penjelasan terkait fungsi implisit dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.